Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Mbok Din. Di video kali ini aku akan share ke kalian resep angsle yang enak banget dan rasanya itu semriwing. Kenapa? Karena ada jahenya. Makanya simak videonya ya, tonton sampai habis. Ini dia bahan-bahan untuk membuat angslenya. Yang pertama ada kacang hijau sebanyak 40 gram, kemudian kacang tanah 50 gram, selanjutnya ada sagu mutiara 25 gram, kemudian ada ketan putih ini sebanyak 75 gram, dan 2 lembar roti tawar ini yang sudah aku potong dadu kecil-kecil, kemudian air secukupnya ini untuk merebus kacang hijau, kemudian mutiara dan juga ketannya. Nah, lanjut ke bahan berikutnya. Ini adalah bahan untuk membuat kuah angslenya ya. Ini ada gula pasir sebanyak 8 sendok makan, kemudian ada garam secukupnya. Selanjutnya ada 2 lembar daun pandan, kemudian ada 50 gram jahe dan 1 batang serai. Jahe dan serainya sudah dimemarkan ya. Kemudian ada 800 ml santan. Ini aku pakai santan kara aja ya, yang mudah, boleh pakai santan asli. Selanjutnya ini adalah bahan-bahan untuk membuat putu mayangnya. Yang pertama ada santan, ini sebanyak 250 ml, kemudian ada tepung beras sebanyak 100 gram, kemudian ada setengah sendok makan gula pasir, ini ada tepung tapioka 2,5 sendok makan, kemudian garam secukupnya, pewarna merah, dan juga ini pakai warna hijau, ini pakai pasta pandan ya, secukupnya saja. Oke, sekarang kita akan langsung membuatnya. Kita akan membuat putu mayangnya terlebih dahulu ya. Masukkan santan, tepung beras, gula pasir, dan juga garam ke dalam panci. Kita aduk sampai rata biar nggak ada yang bergerindil ya. Nah, setelah itu kita baru nyalakan apinya. Kemudian masak hingga mengental seperti bubur, tapi ingat jangan sampai kental kering gitu, jangan ya, tapi agak sedikit berair karena nanti kita akan campurkan dengan tepung tapiokanya. Nah, setelah mengental kita akan matikan apinya dan didinginkan. Nah, selanjutnya kalau udah dingin kita tambahkan tepung tapiokanya, kemudian kita aduk menggunakan spatula kayak gini. Tuangkan sedikit demi sedikit ya tepung tapiokanya supaya lebih mudah tercampur. Setelah itu terus aduk adonannya hingga kalis. Setelah kalis adonannya aku bagi dua ya, kemudian aku beri warna, ini pakai pasta pandan. Kemudian yang satunya ini pakai warna merah. Secukupnya saja, jangan terlalu banyak ya. Nah, kemudian tinggal kita uleni lagi, kita campur sampai pewarnanya itu menyatu dengan adonannya. Nah, setelah adonannya tercampur rata seperti ini, kita masukkan ke dalam piping bag, kemudian ujungnya kita gunting sedikit kecil ya. Lalu kita semprotkan di atas. Ini aku pakai baking paper, kalian bisa pakai daun pisang juga boleh. Kalau aku sih adanya ini, ya udah dipakai ini aja ya. Nah, kayak gini kita bentuk nggak beraturan gitu ya teman-teman, untuk warna hijau dan juga warna merahnya. Nah, setelah itu tahap ke pengukusan, ini udah mendidih airnya ya, tinggal dikukus aja adonan putu mayangnya kurang lebih sekitar 15 menit ya. Kemudian nanti kalau sudah matang baru diangkat.
Oke, sekarang kita akan membuat kuah putu mayangnya. Masukin aja jahe, serai, daun pandan, kemudian garam, dan juga gula pasir ke dalam panci. Tambahkan sedikit aja dulu santannya. Kemudian masak sampai jahenya tuh layu dan keluar rasa pedasnya ya. Serainya juga layu. Setelah semuanya layu, baru kita tambahkan sisa santannya. Nah, udah kayak gini, kita tambahkan sisa santannya, lalu diicip ya, kurang apa, kita masak sampai mendidih. Setelah itu, baru kita angkat. Next, untuk kacang hijaunya, kita rebus seperti biasa pakai metode 5-37 ya teman-teman. Jadi direbus selama 5 menit, kemudian dimatikan apinya, didiamkan sambil ditutup selama 30 menit, kemudian masak lagi selama 7 menit atau sampai matang. Oke, sekarang aku akan memasak ketannya. Pertama tadi udah aku rendam ketannya, kemudian kita kukus sebentar aja selama 15 menit. Nah, selain itu aku juga udah mendidihkan sedikit santan yang aku kasih sedikit garam. Kemudian setelah mendidih, kita masukkan ketan yang tadi sudah dikukus. Diaduk sampai santannya itu meresap ke dalam ketan ya. Ini aku pakai sedikit-sedikit semua ya bahannya, karena memang cuman suamiku aja yang makan, jadi aku cuman paling nanti makan cuma sedikit aja, jadi aku nggak bikin banyak-banyak. Nah, setelah santannya meresap, baru kita kukus lagi sampai ketannya matang. Sedangkan untuk kacangnya ini tinggal digoreng seperti biasa aja. Kalau mau dibikin kacang bawang juga boleh, tapi memang lebih ribet ya. Untuk mutiaranya ini juga sama, tinggal direbus aja sampai matang, sampai dia transparan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap akhir ya, ke tahap penyelesaian. Ini aku udah siapkan mangkok. Kemudian aku kasih kacang hijau. Selanjutnya ketannya, kemudian putu mayangnya. Setelah itu mutiara, kemudian ada kacangnya ini kan besar-besar jadi aku cincang ya teman-teman. Kemudian dikasih roti dan juga kita siram dengan kuahnya. Sudah jadi. Ini tuh enak banget asli. Jadi aroma jahenya semuanya tuh benar-benar perpaduan yang pas banget. Penasaran kan? Makanya coba di rumah ya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau bikin kudapan yang enak dan gak biasa. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.